Selamat pagi. Hari ini saya akan menyampaikan eh, presentasi saya. Mohon maaf menggunakan bahasa Indonesia, tapi presentasi saya dalam bahasa Inggris. Ya, oke, oke, ya, oke. Saya akan memulai dengan menyebutkan judul saya. Terima kasih saya sudah diminta untuk presentasi di Mercubuana International Conference on Communication Science. Ya, dan saya tidak bisa hadir secara offline, sehingga saya hanya menggunakan online ini ya. Oke, judulnya adalah Politik Dinasti Jokowi dan Gibran. Ya, jadi latar belakang adalah ketika Presiden Jokowi menominasikan anaknya sendiri sebagai kandidat wakil presiden untuk mendukung Prabowo. Ya, dan ini mendapat sorotan dari media, khususnya Tempo yang akan saya teliti. Kemudian isu ini kemudian bergulir ya, apalagi pada saat itu pamannya sendiri, Ketua MK, memuluskan perjalanannya. Nah, jadi saya menggunakan teori konstruksi realitas konstruksi ya, di mana fenomena dianggap sebagai hasil dari konstruksi, khususnya di media Tempo ya. Dan saya menggunakan framing dari Robert Eman ya, mulai Robert Eman yang melihat bagaimana media Tempo menggambarkan dinasti keluarga Jokowi ya. Oke, pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana realitas dikonstruksi ketika melihat politik dinasti dari keluarga Jokowi ya. Oke. Teori yang dipakai, teorinya adalah teori Peter L. Berger yang menggambarkan tentang sosial sosial konstruksi realitas sosial ya. Jadi teori ini digambarkan sebagai sebuah proses sosial ya, di mana interaksi antara individu dan grup itu berlangsung, akhirnya membuat atau menciptakan sebuah realitas yang kemudian di-share dan dialami secara subjektif ya. Ya, sebenarnya ini teori sosiologi ya dari Peter L. Berger ya, tapi bisa dipakai untuk melihat bagaimana sebuah media mengkonstruksi realitas sosial. Oke, metodenya menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan analisis framing. Nah, jadi data primer dari penelitian ini adalah artikel-artikel di koran Tempo, di majalah Tempo, edisi Timang-Timang Dinastiku Sayang. Ya, kemudian kita juga menggunakan pengumpulan datanya teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumentasi. Oke, data dianalisis menggunakan teknik dari framing Robert Eman, yang melihat 4 elemen dari pemberitaan yang ada, yaitu define problems, diagnose cause, make moral judgment, and make treatment recommendation. Jadi yang pertama adalah bagaimana problem itu digambarkan, terus siapa yang menjadi penyebab, terus kira-kira media ini menilai secara moral ya,
atau juga akhirnya apakah dia membuat rekomendasi dari keadaan yang ada. Oke, setelah melakukan penelitian hasilnya adalah Tempo memang mengangkat isu dari Jokowi itu menggunakan benar-benar politik dinasti dalam keluarganya. Dan ini menjadi laporan utama. Bahkan di cover aja sudah terlihat ya, Jokowi mengangkat anaknya Gibran, dan figur ini mengingatkan kita pada film Lion King ya, Raja Singa, di mana saat itu rajanya mengangkat anaknya yang masih kecil menjadi calon raja, tapi rajanya digambarkan hanya berdiri di sampingnya, tapi dalam justru Pak Jokowi sendiri yang digambarkan mengangkat anaknya, berbeda dengan Lion King ya. Nah, kemudian eh, isu ini di, dilihat dari judul besarnya, Timang-timang dinastiku sayang ya. Jadi dalam statement itu mengatakan bahwa Jokowi itu sudah lama meminta atau mengharapkan Gibran Rakabuming ini sebagai kandidat ya, eh, untuk mendampingi Prabowo yang sudah 3 kali kalah. Nah, jadi di sini Prabowo digambarkan di belakang ya, seolah-olah itulah yang diharapkan mendukung dari Gibran ya. Nah, tempo yang kita teliti adalah tempo tanggal 30 Oktober sampai 5 November 2023 ya. Dan isu dari dinasti politik ini mulai pada halaman 11, dan ada kartun ya yang menggambarkan ada kompilasi dengan ucapan yang terkenal dari Gibran waktu itu. Don't worry Mr. Prabowo, I am already here. Nah, tapi di situ digambarkan thank you for that for me. Nah, seolah-olah menanyakan ini apakah untuk dia atau justru untuk Prabowo yang harus berterima kasih. Nah, dari hasil penelitian untuk define problem ya, yang jelas adalah Tempo mengangkat usaha atau upaya Presiden Jokowi dan keluarganya membuat jalan dari Gibran itu makin mulus sebagai calon wakil presiden waktu itu ya. Ya, kemudian bahkan istrinya juga disebut Iriana juga di halaman 35 juga dikatakan seperti itu. Sedangkan diagnose cause ya atau sesuatu yang menyebabkan masalah itu, Tempo justru mengangkat bahwa meskipun Jokowi ya membantah ya, ya bahkan dalam berbagai kesempatan ya, tapi sebenarnya Jokowi lah yang ada di balik atau Jokowi lah yang menyebabkan masalah ini muncul. Ya, bahkan dia menggunakan cara-cara demokratik untuk demokratis, seolah-olah demokratis untuk mempertahankan kekuasaannya. Ya, jadi itu yang dari elemen penyebabnya. Dan jadi banyak banget yang mendukung ya waktu itu. Ya pokoknya misalnya katakanlah pada saat dia bertemu dengan uh, Partai Gelora, dia mengatakan tanggal 23 Oktober ya. Jadi Presiden mengatakan kalau adanya Gibran tuh pasti akan menambah nilai dari Prabowo. Karena biar bagaimanapun Prabowo itu tidak bisa menang kalau tanpa ada kehadiran dukungan Jokowi di halaman 33. Kemudian Tempo juga
membuat judgement moral, ya. Jadi sebenarnya Tempo sudah mengingatkan bahwa ada bahaya bila ini dibiarkan, ya, karena bisa mengganggu itu pemilihan umum. Jadi pemilu menjadi tidak fair dan penuh dengan kekotoran, ya, dari kekuasaan, dan politik dinasti itu dapat mengontrol semuanya yang terlibat, ya. Jadi di halaman 36 itu digambarkan bahwa Tempo itu mengingatkan, ya, walaupun Jokowi tidak mendengarkan, ya. Nah, sedangkan treatment recommendation-nya harusnya Jokowi itu secara halus atau dia mengundurkan diri, meninggalkan Indonesia, meninggalkan kekuasaannya secara smooth, ya, ya. Sedangkan kalau dia membiarkan Gibran bergabung dengan Prabowo Subianto, Tempo melihat bahwa ini adalah sebuah bencana moral, ya. Jangan bahkan ada yang mengingatkan bahwa sebaiknya Gibran itu kembali ke Solo dan melanjutkan apa yang sudah. Jadi inti dari menggunakan Robert Enman ini bahwa Tempo sangat kecewa bahwa Jokowi dan keluarganya itu jelas-jelas melakukan politik dinasti yang sangat berbahaya. Ya, kemudian jadi dia eh, Tempo mengatakan bahwa pemilihan umum menjadi tidak jujur, tidak fair, dan banyak banyak kecurangan. Nah, jadi kenapa? Karena politik dinasti ini dalam mengorganisasikan pemilu bisa menjadi lebih terkontrol oleh penguasa. Ya, jadi ini sebenarnya berbahaya buat demokrasi. Ya, kemudian Tempo juga dalam dalam majalah ini mengatakan bahwa Tempo itu kecewa karena Presiden Jokowi mengabaikan, ya, seruan-seruan dari aktivis, ya, terkait dengan politik dinasti ini, dan Jokowi tetap ingin memuluskan jalan dari anak sulungnya sebagai wakil presiden. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat selamat ini ya, selamat beraktivitas.